Pembahasan soal perkembangan kognitif peserta didik. Nomor soal 1. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna kognitif ialah: A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Pengertian dari kognitif adalah B. Kemampuan memecahkan masalah. Lanjut ke nomor soal 2. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif dari peserta didik adalah A. Inspirasi. B. Budaya. C. Motivasi. D. Pengasuhan dan lingkungan. Yang menjadi faktor utama perkembangan kognitif peserta didik adalah D. Pengasuhan dan lingkungan. Nomor soal ketiga. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek yang konkret merupakan ciri kemampuan anak berusia C. 7-12 tahun. Nomor soal 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan apakah A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret, operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya, sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret, operasional formal. Karena di sini di soal menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar, maka anak memahaminya dengan dikaitkan objek-objek yang bersifat konkret. Jadi jawaban nomor 4 adalah A. Lanjut ke contoh soal nomor 5, dan ini sudah masuk ke materi soal kompetensi pedagogik perkembangan sosial emosional peserta didik. Nomor soal 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. A. Kognitif. B. Sosial. C. Emosional. D. Moral. Jawabannya adalah C. Emosional. Karena peserta didik memunculkan emosi dalam memotivasi dirinya sendiri. Lanjut ke contoh soal nomor 6. Seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan A. Moral. B. Spiritual. C. Sosial emosional. D. Kognitif. Karena mampu memposisikan diri di lingkungan, di sini kita garis bawahi lingkungan dengan baik, maka jawabannya adalah C. Sosial emosional. Lanjut ke contoh soal nomor 7. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam satu kelompok belajar. Ingat di sini mendominasi. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional. B. Kognitif. C. Moral. D. Spiritual. Karena di sini dalam kelompok belajar, maka jawabannya adalah permasalahan A. Sosial emosional. Lanjut ke contoh soal nomor 8. Kita sudah masuk ke materi soal perkembangan moral peserta didik. Nomor soal 8. Peserta didik telah memiliki moralitas yang benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konfesional.
B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional. Jawaban untuk soal nomor 8 adalah A. Penalaran pasca konvensional. Jadi di sini ada keterangan dia mengenal tindakan moral alternatif. Jadi jawabannya adalah pasca konvensional. Lanjut ke contoh soal nomor 9. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa serta setia mendukung aturan sosial, bukan hanya untuk ketenangan, tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Jawabannya adalah C. Pasca konvensional. Karena mereka setia mendukung aturan sosial, tidak hanya untuk ketenangan tapi sesuatu yang berharga. Lanjut ke contoh soal nomor 10, memasuki materi soal kesulitan belajar siswa. Nomor soal 10, memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Menformulasikan tindakan. Jawabannya adalah C. Penciptaan hubungan yang baik antar guru dengan siswa, sebaliknya. Nomor 11. Tindakan guru yang paling tepat dilakukan saat siswa mengalami kesulitan dalam pemahaman pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Apakah mengulang kembali bahan yang diajarkan, B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa, D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Tindakan guru yang paling tepat saat ada siswa yang kesulitan memahami pelajaran adalah D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Nomor 12. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Seperti yang kita ketahui, di satuan pendidikan ada BK, bimbingan konseling. Adapun tujuan dari konseling itu adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Jawaban dari tujuan konseling adalah C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Lanjut ke contoh soal nomor 13. Cara yang paling tepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri, B. Angket, C. Wawancara, D. Brainstorming. Jawabannya adalah A. Sosiometri. Lanjut ke nomor soal 14. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang dilakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan, B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik, C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan, D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Jawabannya adalah C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan yang mengalami kesulitan tersebut. Nomor soal terakhir 15, peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan. Guru berusaha menyadarkan siswa. Hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor A. Keluarga, B. Sosial, C. Kondisi fisik, D. Intelektual. Karena di sini si peserta didik itu bermain, menghabiskan waktu bersama teman, maka faktor sumbernya adalah B. Sosial. Oke, sekiranya itu yang bisa aku bagi 15 soal tes uji komprehensif yang aku ambil dari kumpulan soal PPG. Semoga bermanfaat.